أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melakukan aktivitas, melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Tapi kembali lagi hadir di pembelajaran Ulumul Quran, dan ini adalah sesi yang ke-6. Pada sesi sebelumnya adalah kita bahas tentang Nuzulul Quran, tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melangkah pada sesi yang ke-6, yaitu awwalu ma nuzila minal Quran, yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran. Awwalu ma nuzila minal Quran yang ala wajhil itlaqi qat'an al-ayatul khamsu al-ula min suratil Alaq. Yang pertama kali yang diturunkan dari Al-Quran secara mutlak dan secara pasti adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Wa hiya qauluhu ta'ala Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa fataral wahyu muddatan. Ya, kemudian setelah itu wahyu itu mengalami kekosongan. Ya, wahyu berhenti dalam beberapa saat. Summa nuzilat al-ayatul khamsu al-ula min suratil muddatsir. Kemudian setelah itu turun 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya. Fa fi sahihaini sahihul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi qalat. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di dalam masalah permulaan wahyu, beliau berkata, hatta ja'ahu al-haqqu, ya, sampai Nabi didatangi sebuah al-haq atau kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, yang mana beliau sedang berada di gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian beliau didatangi oleh malaikat. Faqala, malaikat itu berkata, Iqra, ya, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, atau aku bukanlah orang yang bisa membaca. Yakni lastu a'rifu al-qira'ah. Fadzakara al-hadis. Wa fihi tsumma qala, kemudian dalam hal ini juga malaikat Jibril berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fihi ma, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, yang mana beliau menceritakan tentang kekosongan wahyu. Ya. Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari langit. Fadzakara al-hadis. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat
Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ila qaulihi ta'ala warrujza fahjur. Wa thamata ayatun yuqalu fiha. Dan di sana ada ayat-ayat yang disebut di dalamnya awwaluma nuzila, sebagai yang pertama kali diturunkan. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang ada istilah yang melekat pada ayat tersebut dengan sebutan sebagai ayat yang pertama kali diturunkan. Wal muradu awwaluma nuzila bi'tibari syai'in muayyanin. Ya, maksudnya adalah yang pertama kali diturunkan dengan melihat sebab sesuatu tertentu. Fatakunu awwaliyatan muqayyadah. Maka ayat tersebut menjadi ayat pertama yang mempunyai keterikatan. Ya. Mislu hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sahihaini. Ana Aba Salamah bana Abdurrahman sa'alahu ayyul Qur'ani unzila awwalu. Ya. Seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahihaini juga, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepadanya, ya, tentang apa? Yaitu Al-Qur'an mana yang pertama kali diturunkan. Maka qala Jabir menjawab, ya ayyuhal muddatsir. Ya. Beliau menjawabnya seperti ini. Qala Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah menimpali, umbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku diberitahu bahwasannya yang turun itu adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Jabir, kemudian Jabir menjawab, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu. Ya. Fadzakara al-hadis. Kemudian Jabir menjawab, aku tidak menghabarkan kepadamu, tidak memberitahumu kecuali dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, aku mendiami di dalam gua Hira, dan ketika aku telah selesai, ya, telah selesai mendiami gua Hira tersebut, aku turun. Ya, kemudian melanjutkan hadis tersebut. Wa fihi, di dalamnya ada fa'ataitu Khadijah. Kemudian aku mendatangi Khadijah. Fakultu, kemudian aku mengatakan, dasiruni, selimuti aku, wasabbu alayya ma'an baridan, dan tuangkan di atasku air yang dingin. Wa unzila alayya, kemudian turun kepadaku, ya ayyuhal muddatsir, ila qaulihi warrujza fahjur. Fahadi al-awwaliyah alladhi dzakaraha Jabir radhiyallahu anhu bi'tibari awwali ma nuzila ba'dal fatratil wahyi. Dan ini adalah ayat yang pertama kali yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dengan melihat sebab pertama kali apa yang diturunkan setelah masa kosongnya wahyu. Awwalu ma nuzila fi sya'nir risalah, atau yang pertama kali diturunkan dalam keadaan kerasulan, ya. Nabi diangkat menjadi rasul. Li'anna ma nuzila min surati Iqra sabatat bihi nubuwwatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang pertama kali diturunkan di dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq tadi itu menetapkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuzila min suratil muddatsir sabatat bihi ar-risalatu. Dan apa yang pertama kali diturunkan di dalam surat Al-Muddatsir itu menetapkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi qum fa'anzir, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada perintah qum fa'anzir, bangunlah
dan berilah peringatan. Walihada qala ahlul ilmi, maka karena ini berkata ahlul ilmi atau para ulama, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bi al muddatsir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra dan diutus dengan surat al muddatsir. Kemudian nuzulul Quran ibtidaiyun wa sababiyun, ya. Turunnya Al-Quran baik secara permulaan ataupun karena ada sebab, ya. Yang qasimun nuzulul Quran ila qismain. Turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal ibtidaiyun wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi, ya. Bagian yang pertama ibtidai, yaitu permulaan, wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi, yaitu bagian yang mana tidak didahului turunnya dengan sebab tertentu yang menuntutnya, ya. Wa huwa ghalibu ayatil Quran, dan ini adalah umumnya ayat-ayat Al-Quran atau kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran. Wa minhu qawlu ta'ala, salah satu contohnya adalah wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan sebagian dari mereka ada yang berjanji kepada Allah, sekiranya Allah mendatangkan kepada kami dari karunia-Nya, maka kami akan benar-benar bersedekah dan kami benar-benar termasuk dari orang-orang yang soleh. Al-ayat. Fa innaha nuzilat ibtidaan fi bayani hali ba'dil munafiqin. Bahwasanya ayat tersebut turun secara permulaan dalam menjelaskan keadaan sebagian orang-orang munafik. Wa amma ma ishtahara min annaha nuzilat fi Tha'labata ibni Hatibin fi qisatin tawilah dzakaraha katsirun minal mufassirin wa rawajjaha katsirun minal mu'ad fa dhaifun la sihhata lahu. Dan adapun apa yang menjadi masyhur, ia mengatakan bahwasanya ayat tersebut turun kepada Sa'labah bin Hatib di dalam kisah yang panjang itu. Para ahli tafsir menyebutkan dan juga dirojihkan oleh sebagian besar dari para pemberi nasihat, ya, al-mu'ad jamu min wa'id, pemberi nasihat. Fa dhaifun la sihhata lahu, itu adalah riwayat atau kisah yang lemah, yang tidak sahih. Summa al-qismu tsani sababiyun. Bagian yang kedua adalah sababiyun, ya, adanya sebab. Wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi, yang mana sebab turunnya, ya, itu ada sesuatu yang mendahului. Jadi ada yang mendahului turunnya dengan sebab yang menuntutnya. Wasabab, adapun sebab itu antara lain al-awwal imma su'alun yujibullahu anhu. Bisa jadi ada pertanyaan yang Allah jawab, ya. Ada suatu pertanyaan yang kemudian Allah menjawabnya. Seperti yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan sabit. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwasanya hilal tersebut adalah penentu waktu bagi manusia dan juga untuk menentukan musim haji. Suma ba, yang kedua adalah ba. Aw hadisatun waqa'at takhtaju ila bayanin wa taqdirin.
suatu kejadian yang terjadi yang membutuhkan penjelasan dan juga peringatan. Mislu, ya contohnya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan sekiranya engkau menanyakan kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main semata. Nuzilata fi rajulin minal munafiqin. Ya, ini dua ayat turun kepada seseorang dari orang-orang munafik. Qala fi ghazwati Tabuk fi majlisin, yang mana dia mengatakan pada waktu perang Tabuk di suatu majelis, ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsinan wala ajmanu indal liqa. Tidaklah kita melihat seperti para pembaca kita. Itu maksudnya adalah ahlul qiraah, yaitu ahlul Quran. Ya. Jadi orang munafik tersebut menghina para ahlul Quran, yang mana dia mengatakan bahwasanya haulai arghabu butunan, mereka adalah orang-orang yang paling banyak makan. Ya. Wala akdzabu alsinan, dan juga yang paling banyak dustanya. Kemudian paling takut, ya. Paling takut ketika bertemu dengan musuhnya, ya, bertemu dengan musuh ketika peperangan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, mereka kan orang-orang ahlul Quran, ya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'anu faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu sampai kepada Rasulullah, kemudian turun Al-Qur'an tentang hal itu, dan orang yang tadi itu mendatangi kepada Nabi dan meminta maaf. Ya. Fayujibuhu, kemudian Rasulullah menjawabnya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian itu menghina, ya, mengolok-olok, ya. Kemudian jim yang ketiga, au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi, atau suatu perbuatan yang terjadi yang membutuhkan pengetahuan hukumnya, ya, untuk mengetahui hukumnya. Mislu, contohnya, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadukan kepadamu di dalam masalah suaminya dan mengadu kepada Allah, ya. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-ayah al-mujadalah al-ula ila rabi'ah. Taib, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Ya, untuk sesi yang ke-6 ini kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan lanjutan dari awalu manuzila minal Quran. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Baik, semoga bisa dipahami materi yang tadi dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.